Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu, Bapak, dosen, dan guru pamong UKIN Kinerja PPG PAI Batch 2 dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Ismail Marsuki, SPD MPD. Saya adalah guru PAI di SMK Negeri 1 Bone, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan NIM 21000124360. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SMK Negeri 1 Bone. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 11 TDKT 1 dengan materi adab menggunakan media sosial. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan mempersiapkan diri. Jadi saya meminta kepada ketua kelasnya untuk mempersiapkan kelas dan memimpin doa bersama. Jadi silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa dan mempersiapkan kelas. Seluruhnya duduk siap, Piot. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Ya, jadi silakan anak-anakku naikkan bukunya dan perhatikan sampah di sekelilingnya. Kalau ada silakan dibuang. Kemudian bajunya silakan dirapikan terlebih dahulu. Untuk laki-lakinya silakan dimasukkan bajunya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen anak-anakku semua. Jadi silakan dengarkan namanya, Di. Oke, Andi Sahra Fadila Putri, Agung Rudiansyah, Ahmad Al Fausan, Marsha Tunggadewi, Muhammad Aswanda, Widiansyah, Eva. Sakit apa? Oke, jadi kita doakan temannya semoga cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, spektakuler, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah karena kalian sehat-sehat semua. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai adab menggunakan media sosial. Jadi sebelum Bapak masuk ke materi hari ini, kita akan mengadakan asesmen awal. Jadi Bapak telah menyediakan link berupa Google Form di grup WhatsApp kita. Jadi silakan dibuka linknya, kemudian dikerjakan soal yang telah Bapak sediakan. Jadi silakan dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim.
kehormatan dan malu. Malu itu ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita hari ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya karena kenapa? Materi kita hari ini yaitu adab menggunakan media sosial, sehingga malu itu juga harus diterapkan dalam penggunaan media sosial. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian semua. Selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa? Kalian semua punya HP kan? Punya. Oke, punya. Jadi HP-nya itu digunakan untuk apa? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Oke, Ananda Suci. Selama ini kita memanfaatkan HP untuk belajar online, main sosmed, dan sebagai hiburan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalian bisa perhatikan di slide yang Bapak tampilkan. Yang kedua itu pertanyaannya, selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? Oke, ada beberapa banyak media sosial. Ada Instagram, ada TikTok, WhatsApp, ada YouTube, ada Facebook. Jadi yang mana yang kalian sering gunakan atau yang sering kalian ikuti? Oke, TikTok dengan Instagram. Dari media sosial itu apa manfaat dan dampak negatifnya dari media sosial itu? Ada yang bisa mengutarakan? Oke, Ananda Sri Wahyuni. Manfaatnya adalah kita bisa dapat wawasan, informasi baru, dan hiburan. Dampak negatifnya adalah boros, tidak ingat waktu, dan bisa menerima berita hoax. Oke, tak aplaus buat temannya. Oke, selanjutnya silakan anak-anakku semua perhatikan video yang Bapak tampilkan. Waktu panjang, iya kan? Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Sering mengandalkan dan terpikiran terasa bagai itu bukan hanya seperti mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku terbukti dapat menghambat punya kegiatan uji. Namun tidak benar-benar belajar, namun pada akhirnya gapai. Tapi tak bukan hati Anda telah menjadi Oke, jadi dari video tersebut Bapak harapkan anak-anakku semua untuk giat belajar, jangan bermalas-malasan. Karena ketika kalian bermalas-malasan, kalian akan menyesal di akhir kapanpun. Oke, selanjutnya Bapak harapkan anak-anakku semua tertib dalam mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, hari ini kita akan. Jadi anak-anakku sekalian, adapun materi kita pada hari ini yaitu adab menggunakan media sosial. Jadi anak-anakku bisa memperhatikan layar di depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan dalil nakli dari adab menggunakan media sosial. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik dapat menganalisis adab menggunakan media sosial. Kita hari ini, selanjutnya hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nanti ada project yang akan kita kerjakan di Canva, di aplikasi Canva. Kita akan mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan nantinya. Kemudian kita akan juga mengadakan diskusi kelompok. Nanti kita
duduk sesuai dengan kelompoknya yang beranggotakan terdiri dari 5 orang sampai dengan 6 orang. Kelompoknya kan sudah kita tentukan minggu lalu, jadi nanti kita akan duduk sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan. Oke, jadi sebelum masuk di materi, mungkin agar kalian semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Jadi silakan berdiri semua. Oke, kita kasih tepuk semangat untuk diri kita sendiri agar kita semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk. Sudah. Ku bersyukur padamu di setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ku pasrahkan hidupku hanyalah padamu, ya Allah. Oke, jadi karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, Bapak meminta anak-anakku semua untuk memperhatikan slide yang ada di depan. Dari sini kalian nanti mendapatkan beberapa poin yang akan kalian kerjakan tugasnya. Jadi dari sini materinya, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Oke, jadi kalian bisa memperhatikan di depan ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam slide ini. Jadi yang pertama itu pentingnya adab menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua pengertian media sosial. Dan yang ketiga adalah dalil nakli menggunakan media sosial. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pentingnya adab menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, medsos itu berada dalam genggaman. Jadi seseorang itu dalam bahasa kasarnya itu dia tidak bisa hidup tanpa adanya medsos. Karena bangun tidur langsung lihat HP. Mau tidur HP lagi, kemana-mana HP. Jadi medsos itu sudah seperti makanan sehari-hari. Dia melebihi dari obat. Obat kan 3 kali sehari. Kalau ini medsos seakan-akan dia dipuja dan dijadikan sebagai obat atau melebihi dari obat itu sendiri. Kemudian medsos itu mempunyai 2 dampak, ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Jadi di antara dampak positifnya yaitu memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, kemudahan mendapatkan informasi dan bermanfaat untuk media belajar dan juga bisnis. Oke. Jadi media sosial itu juga ada manfaatnya atau keuntungannya. Nah, jadi diantaranya itu bisa menambah relasi atau mendapatkan teman, pengetahuan. Oke. Kemudian ada pun dampak negatifnya yaitu dari medsos bisa beredar berita hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain sebagainya yang bisa merugikan orang banyak. Oke, jadi dari penjelasan tersebut, media sosial itu harus mempunyai batasan atau ada adab-adab untuk menggunakan media sosial.
adab ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari menggunakan medsos atau media sosial. Kemudian selanjutnya itu pengertian adab menggunakan media sosial. Jadi dari bahasa itu adab merupakan adat istiadat atau ia menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Nah, jadi dari media sosial itu ada kan yang biasanya itu, apalagi kalau anak muda atau anak SMK, anak sekolahan itu pasti mempunyai idola K-pop. Ada yang di sini yang penggemar Korean pop. Ada? Coba angkat tangannya. Siapa? Angkat tangannya. Tidak usah malu-malu. Oke, Widiansyah. Idola K-popnya itu siapa? Ya, ada beberapa. Taehyun, oke. Taehyun. Ada banyak, ada SNSD, ada Blackpink. Ya. Jadi mengapa adab itu harus ada? Karena dari situ ada beberapa hal-hal yang harus kita hindari dari media sosial. Kemudian kalau menurut istilah, adab menggunakan media sosial itu adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku yang mempunyai muatan nilai baik yang diawali dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian selanjutnya itu dalil nakli dari adab menggunakan media sosial. Jadi dalil adab bermedia sosial itu diambil dari Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan. Oke, jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan atau bisa berpandangan bahwa ketika kita melihat berita di media sosial, kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Karena untuk saat ini ada beberapa berita-berita yang bersifat hoax atau tidak pasti kebenarannya. Jadi adab bermedia sosialnya itu kita terlebih dahulu harus mencari tahu kebenarannya agar berita itu disebarkan sudah fix berita benar, bukan berita hoax. Jadi ketika kita menyebar luaskan berita tersebut, kita tidak merugikan pihak lain dan juga pihak dari kita sendiri. Kemudian adapun dalil dari hadis Rasulullah, Nanaku bisa perhatikan di depan. Jadi artinya itu dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi ini juga merupakan dasar dalil nakli atau yang menjadi patokan ketika bermedia sosial. Jadi seseorang itu harus menjaga lisannya, menjaga juga tangannya atau postingannya, ketikannya di media sosial. Jangan sampai pada saat kita berkomentar di media sosial, komentar kita akan menyinggung orang lain sehingga orang lain merasa sakit hati. Itu akan mengakibatkan kebencian pada orang tersebut kepada kita. Jadi itu mengapa ada yang namanya adab bermedia sosial. Jadi kita harus betul-betul mengetahui
Oke, selanjutnya adab menggunakan media sosial. Jadi ada beberapa poin dari adab menggunakan media sosial. Yang pertama itu niat yang baik. Jadi dari hadis Rasulullah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuatu dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi maksud hadis di atas adalah amal perbuatan dinilai sesuai dengan niatnya, karena dalam bermedia sosial diniatkan lillahi ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian adab medsos yang kedua yaitu memilih teman yang baik. Kenapa? Karena dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak wisik atau minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak misik terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang ia akan menjualnya kepadamu, dan terkadang kamu akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi, ada kalanya ia akan membakar pakaianmu dan ada kalanya kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Jadi dalam bermedia sosial itu tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya itu banyak perempuan yang meninggal gara-gara teman di media sosial. Ia baru bertemu orangnya, baru kenalan sama orang di media sosial dan diajak ketemuan, ia langsung mengiyakan dan akhirnya dia melakukan hal yang tidak senonoh atau yang dilarang oleh agama. Jadi kenapa? Itu kita harus memilih, pandai-pandai juga memilih teman yang baik. Sesuai dengan hadis tadi, ketika kita berteman dengan penjual parfum, kita akan mendapatkan aroma wanginya juga. Begitupun dengan sebaliknya, ketika berteman dengan pandai besi, kita akan juga mendapatkan bau yang tidak sedap. Begitupun dengan pertemanan. Ketika kita berteman dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik juga. Begitupun sebaliknya, ketika berteman dengan orang jahat atau orang yang tidak benar, maka kita akan menjadi orang yang tidak benar. Jadi Bapak sarankan sama anak-anakku sekalian, ketika kalian mau berteman dengan seseorang, pilihlah teman yang benar-benar kalian tahu asal-usulnya, kalian tahu bagaimana wataknya, kalian tahu bagaimana etikanya, baik atau buruk orang tersebut. Ketika baik, lanjutkan pertemanannya. Ketika buruk, maka tinggalkan. Oke, selanjutnya meneliti informasi yang diterima. Itulah tadi Bapak katakan harus pandai-pandai mencari tahu kebenaran dari berita yang didapatkan dari media sosial. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing, atau cari tahu kebenarannya sebelum luaskan. Oke, jadi kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan tadi Quran surah Al-Hujurat ayat 6.
Kemudian yang selanjutnya itu menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Oke, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30 yang artinya jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Jadi kita dilarang untuk menyampaikan berita-berita yang hoax atau bohong. Nih, berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Selanjutnya, share info dan komen dengan cara yang baik. Hindari bahasa yang menyakiti dan menyinggung. Dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Oke, jadi itulah tadi materi kita. Selanjutnya bisa kalian perhatikan video tersebut. Di sini perhatikan baik-baik dari sini kalian bisa mendapatkan jawaban dari tugas di LKPD yang sudah Bapak kirim di grupnya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya tadi ada beberapa. Oke, jadi anak-anakku bisa menganalisis video ini, bisa menulis hal-hal yang penting. Jadi silakan ditulis ketika ada hal-hal yang penting dari video tersebut. Oke, silakan berdiskusi kelompok. Pepsodent Sensitive Effort bantu perbaiki gigi sensitif dengan mineral alami 100% bebas ngilu. Kalian bisa mendapatkan jawaban dari LKPD yang sudah Bapak kirimkan. Jadi perhatikan baik-baik, silakan dicatat hal-hal yang penting dari materi yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinotek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang ke-8, adab menggunakan media sosial. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Media sosial berada dalam genggaman. Media sosial mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, media sosial juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, media sosial juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lainnya. Dari penjelasan tersebut, dalam bermedia sosial perlu ada adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pengertian adab menggunakan media sosial. Adab secara bahasa artinya adat istiadat, kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Adapun secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial yaitu media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Adapun pengertian adab bermedia sosial yaitu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial.
Dalil nakli bermedia sosial. Yang pertama, sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Baru sosok dengan Botani Blend. Lebih lembut membersihkan, wangi segar tahan lama. Yuk cobain. Artinya, Ku bersyukur padamu setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ku pasrahkan hidupku hanyalah padamu, ya Allah. Ku bersyukur padamu setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ku pasrahkan hidupku hanyalah padamu, ya Allah. Ku bersyukur padamu setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ku pasrahkan hidupku hanyalah padamu, ya Allah. Ku bersyukur padamu
Oke, jadi untuk menambah semangat anak-anakku semua, biar tambah semangat, silakan kita tepuk semangat. Jadi silakan anak-anakku semua berdiri. Di depan kila. Oke, tepuk semangat. Oke, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, karena kalian semua keren-keren, jadi kita tepuk wow. Jadi tepuk wow. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, kita ulangi. Kita ulangi dulu satu kali lagi. Oke, semuanya berdiri. Tepuk wow. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi silakan dilanjutkan tugasnya. Waktunya masih ada 5 menit lagi. Setelah kita diskusi kelompok, selanjutnya kita akan mendekatkan setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja setiap kelompoknya. Oke, jadi kita telah melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya kita akan mendengarkan perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dibuat di aplikasi Canva. Jadi saya persilakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Salah nanti mundur Cina ambil jadi yang lain silakan dengarkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media sosial. Jadi yang pertama ada menggunakan media sosial. Ada menggunakan media sosial sangat penting agar interaksi tetap positif, bermartabat, dan bermanfaat. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Hormati privasi orang lain. Jangan membagikan foto, video, atau informasi pribadi orang lain tanpa izin. 3. Berempati dan peduli. Sebelum mengomentari atau membalas pesan, pikirkan apakah hal tersebut akan menyakiti perasaan orang lain. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Harus memahami bahwa dunia maya sama halnya dengan dunia nyata. Karena di dunia maya saat ini dapat ditelusuri kepemilikan akunnya. Selain itu, jejak digital akan dapat dilacak di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu berhati-hati jangan menganggap remeh dunia maya. Dalil adab menggunakan media sosial. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jadi persilakan Ananda Naisila. Saya perwakilan kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Mengapa adab bermedia sosial sangat penting atau sangat dianjurkan oleh Islam? Baik, terima kasih dengan pertanyaannya.
Adab bermedia sosial sangatlah penting dalam Islam karena mencerminkan akhlak dan moralitas yang dianjurkan dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berperilaku baik, jujur, dan sopan baik dalam interaksi langsung maupun dalam dunia maya. Dengan menjaga adab bermedia sosial, umat Islam dapat menghindari fitnah dan ghibah yang sangat dilarang dalam agama karena dapat merusak hubungan dan menimbulkan permusuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih apa untuk kelompok 3? Oke, kita kasih apa untuk kelompok 3? Kasih tepuk. Wow. Mari kita kasih apa? Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, jadi kita sebagai makhluk sosial, kita tidak terlepas dari yang namanya media sosial. Jadi kita harus memiliki adab dalam menggunakan media sosial. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa selalu bercengkrama atau selalu berada dalam lingkungan media sosial. Apa-apa di media sosial. Banyak anak-anak sekarang itu curhat melalui media sosial. Jadi ketika kita menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengetahui adab-adabnya, mengetahui batasan-batasan yang harus kita hindari dari bermedia sosial. Di antaranya ada beberapa adab dalam menggunakan sosial, yaitu berbicara dengan sopan, dengan menggunakan bahasa yang baik, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, hormati privasi orang lain. Jangan membagikan foto, video tanpa seizin orang tersebut. Apalagi kita anak sekolah pasti sering melakukan yang namanya ciduk menciduk atau memoto orang lain tanpa sepengetahuannya. Jadi itu merupakan hal yang tidak dianjurkan, karena ada masuk dalam adab menggunakan media sosial, yaitu kita harus menghormati privasi orang lain. Jadi kita tidak boleh mengumbar aib atau menyebar foto atau video orang lain tanpa seizin orang tersebut. Jadi untuk mencari kebenaran terlebih dahulu dari berita yang didapatkan di media sosial. Jadi sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat, kita dianjurkan untuk mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita yang kita dapatkan. Jadi kita harus terlebih dahulu mencari tahu kebenaran berita yang didapatkan dari media sosial sebelum menyebarluaskannya. Karena kenapa? Ketika berita itu adalah berita bohong atau tidak benar, maka yang dirugikan adalah kita sendiri. Orang lain menganggap kita adalah orang yang senantiasa selalu berbohong. Jadi mengapa pentingnya kita mengetahui adab menggunakan media sosial. Oke, jadi itu anak-anakku dianjurkan untuk menerapkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi mungkin ada anak-anakku bisa menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan materi kita untuk hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan Ananda Rizky. Adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial sangat penting agar interaksi kita positif, bermartabat dan bermanfaat. 1. Berbicara dengan sopan.
Gunakan bahasa yang baik, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Hormati privasi orang lain. Jangan membagikan foto, video, atau informasi pribadi orang lain tanpa izin. 3. Berempati dan peduli. Sebelum mengomentari atau membalas pesan, pikirkan apakah hal tersebut akan menyakiti perasaan orang lain. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Harus memahami bahwa dunia maya sama halnya dengan dunia nyata. Karena itu di dunia maya saat ini dapat ditelusuri kepemilikan akunnya. Selain itu, jejak digital akan dapat dilacak di kemudian hari. Oleh karena itu perlu berhati-hati, jangan menganggap remeh dunia maya. Oke, aplaus untuk temannya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini yaitu adab menggunakan media sosial itu sangat penting. Karena kenapa? Kita dibatasi oleh hal-hal yang harus kita tekankan dalam hidup kita, bahwa dalam menggunakan adab media sosial ada beberapa hal-hal yang perlu kita terapkan. Pertama, kita harus mencari tahu kebenaran dari berita yang didapatkan dari media sosial. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita harus menjaga privasi dari orang lain. Tidak boleh menyebarkan foto dan video tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, Bapak sudah mengirimkan link di grup WA. Silakan dikerjakan asesmen sumatif yang akan kita lakukan. Di dalam link tersebut ada 10 soal yang Bapak buat untuk kalian jawab. Jadi silakan dikerjakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan dibuka linknya. Silakan semuanya dibuka link yang telah Bapak bagikan. Ku bersyukur padamu setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ku pasrahkan diriku hanyalah padamu, ya Allah. Ku bersyukur padamu setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ku pasrahkan diriku hanyalah padamu, ya Allah. Jadi karena kita sudah melakukan asesmen dan pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya Bapak akan mengadakan refleksi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak tanyakan. Yang pertama itu, siapa di antara kalian yang paling semangat belajar materi adab menggunakan media sosial? Oke, karena kita semua semangat, alhamdulillah, karena kalian semua semangat belajar hari ini. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya lagi, bagaimana rasanya belajar materi tentang adab menggunakan media sosial? Ada yang bisa? Oke, silakan Ananda Atifah. Perasaan saya belajar pada hari ini, saya sangat senang karena kita dapat mengetahui adab-adab dalam menggunakan media sosial. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita sudah sampai di sini. Jadi
materi selanjutnya kita akan belajar masih mengenai adab menggunakan media sosial, bagian dari hikmah dari menggunakan media sosial. Oke, jadi sebelum kita tutup, kita tepuk wow lagi untuk diri kita masing-masing. Kita apresiasi untuk diri kita sendiri karena kalian anak-anakku semua sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi silakan berdiri kembali, kita tepuk wow keren untuk diri kita sendiri. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, jadi tepuk wow. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, aplaus untuk kita semua. Jadi mungkin anak-anakku bisa merapikan kembali tempat duduknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan kembali diperbaiki tempat duduknya. Jadi ini tunjukkan. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu dan juga berdoa bersama. Jadi saya persilakan ketua kelasnya untuk mempersiapkan dan berdoa, memimpin doa bersama. Silakan. Sebelum mengakhiri pertemuan, mari kita bersama-sama membaca doa akhir pertemuan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih atas ketertibannya. Jadi atas semangatnya anak-anakku semua mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dekat. Kita